Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami, proyek praktikum biokimia kami. Adapun proyek pertama adalah isolasi enzim dan uji aktivitas enzim amilase dari kacang hijau. Adapun di sini terdapat pembagian outline pembahasan dari laporan praktikum yang telah kami buat. Untuk tujuan praktikum akan dipresentasikan oleh rekan saya, Fajri Ramadan. Kepada Azim, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan praktikum acara pertama ini. Adapun tujuan praktikum kali ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama adalah mengetahui cara isolasi enzim amilase kacang hijau. Yang kedua, uji aktivitas enzim amilase kacang hijau. Dan yang ketiga, mengetahui waktu optimum aktivitas enzim amilase berdasarkan waktu perkecambahan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Azim atas penyampaian tujuan praktikum kita. Selanjutnya kita beralih ke landasan teori yang mendasari praktikum proyek kita pada pagi hari ini. Adapun landasan teori akan disampaikan oleh rekan saya, Diana Ayu Safitri. Kepada Diana, saya persilahkan. terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang landasan teori. Jadi enzim amilase, enzim adalah molekul protein yang berperan sebagai biokatalis dan berfungsi untuk mengkatalisir reaksi-reaksi metabolisme yang berlangsung pada makhluk hidup. Pertumbuhan tanaman yang berasal dari biji diawali dari proses perkecambahan. Dalam pertumbuhannya memerlukan energi, dan energi tersebut berasal dari perombakan bahan-bahan organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Enzim yang digunakan perombakan lemak adalah enzim lipase dan pati memerlukan enzim perombakan lemak memerlukan enzim lipase memerlukan enzim amilase. Enzim-enzim tersebut secara bersamaan dihasilkan tumbuhan selama proses perkecambahan. Perkecambahan dapat meningkatkan kandungan protein yang merupakan komponen dari enzim, sehingga apabila jumlah enzim meningkat, maka kadar protein juga akan meningkat. Selama perkecambahan terjadi, peningkatan jumlah enzim lipase dan amilase yang digunakan untuk mendegradasi lemak dan karbohidrat. Salah satu tanaman yang mengandung enzim amilase adalah kacang hijau yang sudah berkecambah. Makrupa 2016. Kecambah kacang hijau adalah salah satu yang berpotensi sebagai sumber enzim alpha amilase. Jumlah kecambah kacang hijau berpengaruh terhadap aktivitas enzim amilase yang dihasilkan. Turah 2017. Salah satu enzim yang sangat penting dalam proses perketambahan biji adalah alpha amilase. Enzim ini berperan dalam penguraian cadangan makanan biji yaitu amilum menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat segera dimanfaatkan sebagai sumber energi. Anggraini 2013. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja enzim amilase, diantaranya pH, temperatur, konsentrasi zat, konsentrasi substrat, dan konsentrasi kofaktor. Sukandar 2011. Dalam faktor-faktor yang tepat, enzim alpha amilase hanya spesifik untuk memutuskan atau menghidrolisis ikatan alpha 1,4 alpha glikosidik, tetapi mampu melewati titik percabangan ikatan alpha 1,6 glikosidik untuk memutuskan ikatan alpha 1,4 alpha glikosidik di seberangnya sehingga menghasilkan isomaltase. Aryadi 2016. Hasil hidrolisis pati dan glikogen oleh alpha amilase adalah oligosakarida atau maltodextrin maltosa dan sejumlah kecil glukosa yang mempunyai konfigurasi gula alpha seperti sutrak awal. Sweka 2015. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Diana atas penyampaian landasan teori. Selanjutnya kita beralih kepada alat dan bahan praktikum yang akan digunakan pada proyek ini. Adapun alat dan bahan akan disampaikan kembali oleh rekan saya Fajri Ramadan. Pada Azim, saya persilakan. Terima kasih Nabila. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan alat dan bahan praktikum yang digunakan. Yang pertama adalah alat praktikum. Yang pertama, alat praktikum ada blender. Yang kedua ada cetakan es batu. Yang ketiga ada kapas. Yang keempat ada gelas ukur. Yang kelima ada gelas plastik. Yang keenam ada saringan. Yang ketujuh ada sendok. Yang ke-8 ada
spuit 10 ml. Yang ke-9 ada tisu makan. Yang kedua itu adalah ada bahan praktikum yang digunakan. Bahan-bahan praktikum diantaranya yang pertama ada biji kacang hijau, yang kedua ada garam dapur, yang ketiga ada iodin, dan yang terakhir ada larutan pati. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Azim atas penyampaian alat dan bahan. Selanjutnya untuk prosedur kerja. Prosedur kerja pada proyek pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Zur Hainun Mutmainah. Pada Zur, saya persilakan. Baik, terima kasih Nabila. Jadi untuk prosedur kerja di sini untuk isolasi dari enzim amilase, yang pertama tentunya persiapan bahan. Pertama ditimbang sebanyak 7 gram biji kacang hijau, kemudian biji kacang hijau direndam selama 30 menit dan dikecampakkan pada media kapas dengan variasi waktu 1, 2, 3, dan 4 hari. Kemudian untuk isolasi dari enzim amilase, yang pertama, kecambah dihaluskan menggunakan blender. Selanjutnya ditambahkan larutan garam dapur 0,1 normalitas sebanyak 25 ml. Kemudian campuran dibiarkan selama 30 menit. Disaring untuk didapatkan filtrat yang merupakan enzim alfa amilase dan juga substrat patinya. Kemudian didapatkan hasilnya. Selanjutnya, untuk uji aktivitas dari enzim amilase sendiri, yang pertama dibuat larutan pati dari nasi, kemudian dimasukkan sebanyak 1 ml larutan pati ke dalam 4 cetakan es batu sebagai pengganti dari tabung reaksi. Selanjutnya, ditambahkan masing-masing sebanyak 0,5 ml filtrat enzim alfa amilase. Kemudian ditambahkan masing-masing 3 tetes iodin pada larutan. Selanjutnya diamati perubahan yang terjadi setiap 10 menit dan selama 60 menit. Kemudian hasilnya. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Nabila. Terima kasih Zur atas penyampaian prosedur kerja Project 1. Selanjutnya kita akan beralih ke hasil pengamatan yang telah didapatkan dari proyek yang telah dilakukan. Hasil pengamatan akan disampaikan oleh rekan saya Linda Tuanida Ningrum. Kepada Linda, saya persilakan. Terima kasih Nabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari proyek acara 1, yaitu aktivitas enzim amilase dari kacang hijau. Di sini kami melakukan perlakuan 4 perkecambahan, yaitu perkecambahan 4 hari, kemudian 3 hari, 2 hari, dan 1 hari. Yang pertama, perkecambahan 4 hari. Dalam waktu 10 menit dan 20 menit itu masih tidak terjadi perubahan warna. Kemudian dari 40 sampai 60 menit itu sudah mulai terlihat jelas perubahan warnanya. Kemudian untuk perkecambahan 3 Mohon maaf Linda, sepertinya suaranya terputus. Mungkin bisa diperbaiki posisinya. Dalam waktu 10 menit masih tidak terjadi perubahan warna. Kemudian 20 menit sudah mulai tampak perubahan warnanya. Dan dari 30 sampai tadi putus dari mana ya? Saya ulang. Masih putus, Din. Masih putus, Lin. Mungkin bisa diulang dari awal, Lin. Oke, saya ulang ya. Hasil pengamatan dari proyek, kami melakukan perlakuan 4 perkecambahan dan cek. Udah. Halo, udah jelas? Ya, jelas. Oke. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari proyek acara 1, yaitu aktivitas enzim amilase dari kacang hijau. Di sini kami melakukan perlakuan yaitu 4 perkecambahan dari 4 hari, kemudian 3 hari, 2 hari, dan 1 hari. Untuk perkecambahan 4 hari itu
dalam waktu 10 menit dan 20 menit itu masih tidak terjadi perubahan warna. Kemudian 30 menit sudah mulai tampak perubahan warnanya, dan dari 40 menit sampai 60 menit itu sudah terlihat jelas perubahan warnanya, dan semakin jelas dari 40 sampai ke 60 menit. Kemudian perkecambahan 3 hari, dalam waktu 10 menit masih tidak terjadi perubahan warna, kemudian 20 menit itu sudah mulai tampak perubahan warnanya, dan kemudian dari 30 menit sampai 60 menit itu perubahan warnanya semakin jelas. Selanjutnya perkecambahan 2 hari, dalam waktu 10 menit sampai 20 menit itu masih tidak terjadi perubahan warna. Kemudian 30 menit sampai 40 menit itu sudah mulai tampak perubahan warnanya, dan waktu 50 sampai 60 menit itu perubahan warnanya terlihat jelas. Kemudian selanjutnya perkecambahan 1 hari, dari waktu 10 menit sampai 40 menit itu masih tidak terjadi perubahan warna, dan menit itu sudah mulai tampak perubahan warnanya. Terima kasih Linda atas penyampaian hasil pengamatannya. Selanjutnya untuk pembahasan dari proyek pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Dia Ulfitri. Kepada Dia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai proyek praktikum kali ini. Proyek praktikum ini dilakukan untuk dapat mengetahui proses isolasi dan uji aktivitas enzim amilase pada kacang hijau. Di sini kami melakukan perkecambahan dengan variasi waktu 4 hari, 3 hari, 2 hari, dan 1 hari untuk dapat mengetahui variasi aktivitas enzim alfa amilase yang dihasilkan. Kacang hijau dipilih sebagai sumber alfa amilase karena diketahui bahwa kacang hijau memiliki kelebihan dari segi ekonomis dibandingkan dengan tanaman kacang-kacangan lainnya. Selain itu, kacang hijau dipilih karena keberhasilan pada isolasi dan uji aktivitas enzim yang sangat bergantung pada kondisi sumber enzim, letak enzim, kecermatan kerja, bahan, serta cara kerja ekstraksinya. Jadi sudah banyak penelitian yang menggunakan kacang hijau sebagai bahan untuk uji aktivitas enzim alfa amilase, sehingga kami memilih kacang hijau. Kemudian agar tercapainya keberhasilan isolasi enzim alfa amilase dilakukan perkecambahan pada kacang hijau karena dalam proses perkecambahan terdapat aktivitas enzim alfa amilase yang berperan untuk merombak bahan-bahan organik seperti karbohidrat dalam biji yang diurai menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk memenuhi kebutuhan energi selama perkecambahan. Hal ini sesuai dengan teori Bahri pada tahun 2012. Kemudian kecambah kacang hijau yang telah dihaluskan, kita tambahkan dengan 25 larutan NaCl agar enzim yang terkandung pada biji mudah larut. Karena NaCl atau garam dapur diketahui dapat mempermudah dalam larutan protein enzim dengan sifat elektrolit yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan teori Atang dan Wardano pada tahun 2019. Filtrat yang didapat dari hasil penyaringan diuji dengan larutan pati dari nasi sebagai substrat. Nasi dipilih karena diketahui mengandung pati tinggi yang mengandung polisakarida berantai lurus atau amilosa dan polisakarida berantai cabang yang ketika dimasak akan mengalami gelatinasi sehingga struktur polisakaridanya terbuka dan lebih mudah dihidrolisis oleh enzim alfa amilase. Hal ini sesuai dengan teori Nurdin dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, sebagai indikator terhidrolisisnya larutan pati oleh adanya aktivitas enzim alfa amilase, kami menggunakan penambahan iodin. Di sini iodin yang kami gunakan yaitu betadin. Iodin ketika bereaksi dengan amilum akan terbentuk kompleks iod amilum yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru. Perubahan warna ini menandakan adanya aktivitas amilum pada larutan sampel. Sedangkan aktivitas enzim alfa amilase dapat diketahui melalui pengamatan aktivitas hasil degradasi pati atau dextrin atau pengamatan kadar pati yang larut. Menurut Suwarni 2011, penurunan kadar pati dapat diketahui melalui perubahan warna ketika dextrin bereaksi dengan indikator iodium membentuk warna merah kecoklatan. Untuk dapat melihat hasil dari pengamatan praktikum kami dapat dilihat pada video praktikum yang akan kami upload di YouTube.
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa aktivitas amilase terbaik dalam mendegradasi pati terdapat pada waktu perkecambahan 3 hari, yaitu perubahan warna mulai muncul pada 10 menit kedua. Hal ini sesuai dengan penelitian Suwarni dan Patong pada tahun 2007 yang mengamati bahwa umur dan varietas kacang hijau memiliki peranan penting terhadap aktivitas alfa amilase. Pada waktu perkecambahan hari pertama dan kedua, aktivitas enzim alfa amilase belum stabil. Kemudian pada hari berikutnya, yaitu pada hari ketiga, perkecambahan mencerna amilosa dan amilopektin pada pati kecambah, sehingga menyebabkan aktivitas alfa amilase lebih tinggi dari hari sebelumnya. Aktivitas enzim mulai stabil pada hari ketiga dan turun pada hari keempat dan kelima. Jadi kalau dilihat dari hasil pengamatannya, yang lebih optimum itu hari ketiga daripada hari keempat. Hal ini wajar karena dapat terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas pada enzim alfa amilase. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dia telah membahas proyek kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan beralih ke kesimpulan. Ya, mohon diturunkan screen-nya. Udah, Bil. Ya, Udah. Mungkin macet. oh, kayaknya salah tulis itu pembahasan, harusnya kesimpulan. Ya, adapun kesimpulan proyek 1 ini adalah berdasarkan percobaan yang telah dilakukan atau berdasarkan tabel pengamatan yang telah ditunjukkan tadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas enzim alfa amilase tertinggi terdapat pada waktu perkecambahan 3 hari, yang mulai mendegradasi pati pada 10 menit kedua, atau setelah 20 menit pertama. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak presentasi proyek kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Mbak Nabila Alifiarani sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.